Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa di kuliah Mekanika Kekuatan Material bersama saya Berli Kamil. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana menggambar SFD dan BMD pada sebuah balok yang menerima beban kombinasi. Metode yang digunakan pada kesempatan ini adalah metode grafis. Baik, para mahasiswa, ini ada sebuah kasus di mana kita diminta untuk menggambar SFD dan BMD-nya. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan untuk menggambar SFD dan BMD untuk kasus ini tentu saja adalah menghitung reaksi tumpuan. Baik, saya akan melewatkan bagaimana cara menghitung reaksi tumpuan, sehingga di sini langsung saya gambarkan saja diagram benda bebas balok, di mana reaksi tumpuannya sudah diketahui, sudah kita hitung. Besarnya adalah di titik A, itu adalah 18 kips. Kemudian di titik D, di sini, itu besarnya adalah 26 kips. Bagi yang masih belum paham bagaimana menghitung reaksi tumpuan, maka bisa melihat video learning saya sebelumnya tentang tutorial bagaimana menghitung reaksi tumpuan pada sebuah balok. Baik, kita lanjutkan. Ada 20 kips beban eksternal di sini. Kemudian di situ adalah 12. Dan kita juga punya beban terdistribusi di mana intensitasnya itu adalah 15 kip per feet. Baik, setelah kita gambar diagram benda bebasnya, maka kita gambar tarik garis vertikal yang akan kita gunakan untuk menggambar diagram gaya geser dan momen lentur. Di bawah dari diagram benda bebas itu adalah grafik untuk menggambar gaya geser, diagram gaya geser. Kemudian di bawahnya itu akan kita gunakan untuk menggambar diagram momen lentur. Baik, sekarang yang harus kita ingat kembali bahwa ada hubungan dV dx itu sama dengan negatif W dan dm dx itu sama dengan V. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah kita mulai menggambar diagram gaya gesernya. Kita mulai dari titik 0,0. Kemudian kita lihat di sebelah atas ini ada gaya 18, maka kita tarik garis ke atas sebesar 18 satuan. Di sini satuannya adalah kip. Kemudian di antara dua buah garis ini itu tidak ada gaya terdistribusi, maka kita tarik garis horizontal. Kemudian kita lihat di sebelah atas itu ada gaya 20, maka kita harus turun 20 satuan. Tentu saja kita sudah punya 18 dari sini sampai ke garis yang hijau ini, yang tengah. Kemudian kita harus turun 2 satuan lagi. Kemudian karena tidak ada gaya terdistribusi, maka kita tarik garis horizontal. Kemudian dari sini kita harus ke bawah lagi sebesar 12. Ya, maka kita turun sebesar 12. Karena di sini tadi sudah ada minus 2, maka dikurangi 12, maka di sini adalah minus 14. Maka selanjutnya kita tarik lagi garis horizontal karena tidak ada gaya terdistribusi. Kemudian dari sini kita harus naik ke atas sebesar 26 satuan. Kita sudah punya 14, di sini negatif, maka di sini sisanya adalah 12. Kemudian karena dari sini ke titik ke garis seberangnya itu ada gaya terdistribusi, maka gaya terdistribusi itu dapat digunakan untuk menghitung atau memperkirakan gambar dari garis yang akan kita buat. Karena dia mempunyai harga 15, maka harganya adalah sama dengan minus 15. Jadi garis yang terjadi itu akan berbentuk garis dengan kemiringan minus 15 atau garis yang mempunyai slope negatif, maka kemiringannya akan berbentuk seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari diagram gaya geser.
Nah, sebelum kita menggambar atau kita lanjutkan menggambar diagram momen lentur, maka ada baiknya kita hitung luas area di masing-masing segmen gaya geser ini, yaitu di sini 108. 108 itu adalah 18 dikalikan jaraknya itu adalah 18 dikalikan 6, ya. Dapatnya angka 108, kemudian ini adalah minus 16, kemudian di sini adalah minus 140, dan di sini adalah 48. Jadi luas ini didapat dengan kita menghitung luas yang diarsir ini. Jadi luas yang diarsir itu terwakili dengan angka-angka yang ada di dalam arsiran tersebut. Oke, baik. Nah, setelah selesai kita menggambar diagram gaya geser, maka kita lanjutkan menggambar diagram momen lentur. Baik, kita mulai dari 0,0. Diagram momen lentur yang harus kita gambar, kita lihat, kita perhatikan di sini ada angka 108. Kita tahu hubungan antara momen lentur dan gaya geser adalah ini. Jadi kemiringan garis diagram momen lentur itu sama dengan besar harga gaya gesernya. Kalau gaya gesernya 108, maka di sini akan sama dengan 108. Jadi akan terbentuk garis dengan kemiringan positif 108. Maka tentu saja dia grafiknya akan ke atas seperti itu. Nah, titik ini berapa? Titik ini adalah 108. Jadi berkorespondensi 108 ini dengan 108 yang ada di atas. Kemudian selanjutnya dari sini akan kemana? Dari sini garisnya akan membentuk sebuah garis yang harganya slope-nya minus 16. Minus 16, tentu saja garisnya akan berlawanan arahnya, dia akan berbentuk seperti itu. Nah, di sini akan memotong pada koordinat 108 ditambah minus 16. Hasilnya adalah 92. Jadi di sini dia akan memotong pada koordinat 92. Kemudian selanjutnya kita akan bertemu lagi di sini harganya minus 140, maka slope garis dari titik ini itu adalah minus 140. Dia akan semakin curam garisnya, maka dia akan seperti itu. Nah, titik ini memotong di koordinat berapa? Tentu saja adalah 92 ditambah minus 140. Minus 140. Hasilnya adalah negatif 48. Nah, setelah kita dapatkan titik ini adalah minus negatif atau minus 48, maka langkah selanjutnya adalah kita lihat di sini harga gaya gesernya adalah 48, tapi dia berbentuk garis yang miring. Artinya apa? Slope-nya itu tidak konstan. Luasnya betul 48, tapi harga koordinat atau harga nilai gaya geser pada segmen ini itu tidak konstan, tapi dia menurun sesuai dengan garis miring ini. Ya, karena di sini nilainya lebih besar dibandingkan dengan dibandingkan dengan titik yang ada di sebelah kanannya. Oleh karena itu, berdasarkan aturan tadi bahwa jika V ordenya itu adalah 1, maka harga M ordenya adalah 2. Jadi garis miring itu ordenya 1. Maka harga M ordenya 2. Maka di sini grafiknya akan berbentuk kurva parabola. Dia akan melengkung seperti itu dan dia akan berakhir di titik 0 lagi. Kenapa? Karena kita jumlahkan minus 48 ini dengan harga 48 yang ada di atasnya. Nah, ini adalah prosedur bagaimana kita menghitung diagram gaya geser dan momen lentur. Dengan metode grafis kita tidak membutuhkan perhitungan yang terlalu rumit, tapi kita dapat melakukan sketsa dengan cepat untuk menggambar diagram gaya geser dan momen lentur. Demikian para mahasiswa sekalian, langkah-langkah untuk menggambar SFD dan BMD. Kompetensi menggambar SFD dan BMD adalah fundamental dalam mendesain sebuah balok. Terima kasih telah menyimak, sampai bertemu kembali pada video learning selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.